Apakah screen saya sudah dapat dilihat? Sudah, Pak. Sudah. Ya. Sudah, baik. Baik, selamat siang, selamat sejahtera Ibu-ibu dan Bapak-bapak semua. Semula saya mengira dengan judul Filantropi Kesehatan dalam Karya Karitatif RS Keagamaan itu menghimpun secara umum ke semuanya saja, akan tetapi dalam pertemuan teknis yang lalu, ternyata berbagi, tentu saja lebih disukai berbagi. Dengan demikian saya menyampaikan saja dari bidang Katolik. Nah, kata kunci yang saya tangkap dari permintaan panitia adalah bagaimana motivasi mengapa agama dalam hal ini agama Katolik menyelenggarakan karya karitatif melalui pelayanan orang sakit dan yang menderita, dan tentu bagaimana karya karitatif itu dibangun dan dijalankan. Jejak karitatif itu telah berusia lanjut, jadi sudah sejak lama ketika peradaban dimulai, ya. Jejak-jejak arkeologis menunjukkan bagaimana agama-agama Hindustan memperkenalkan konsep dana yang berupa segala jenis kebaikan, dan itu semua sejalan dengan karma. Juga kultur Yunani dan Romawi mengenalkan kebaikan yang dapat kita nilai pada waktu itu, dapat kita nilai utilitarian, artinya bagi warga negara yang memang berguna bagi negara, bagi pertahanan, bagi industri dan sebagainya. Dan kita kenal bahwa Asklepios di dalam masa itu dipuja sebagai suatu penggabungan antara nilai keagamaan dan pelayanan medik. Di kalangan Katolik, sedikit berbeda dengan agama Yahudi yang mendahulunya. Yahudi berdasarkan ketaatan kepada Allah, jadi taat pada Allah, dan belas kasih kepada orang yang kurang beruntung. Bagi Katolik, perbuatan amal kasih itu berlandaskan wahyu maupun akal. Gambar yang nampak ini memberikan gambaran salah satunya dari ajaran yang menggambarkan kasih terhadap sesama tanpa sekat. Tergambar bahwa Yesus yang orang Yahudi memberikan gambaran bahwa justru orang Samaritan inilah yang orang Samaria inilah yang melakukan kebaikan pada orang yang tidak dikenal, yang membutuhkan kebaikan, dan kebaikan yang dilakukannya komplit dari menolong secara fisik, tetapi juga memberikan dana pada orang yang kelak nanti kalau dia kembali, kalau kurang masih akan ditambahkan dan sebagainya. Amal kasih mesti bersifat persaudaraan kekeluargaan. Tindakan material tidak harus dibalas secara material, akan tetapi bisa diimbangi dengan kasih dan doa sesuai dengan kemampuan. Amal kasih tidak dipaksakan dengan hukum, akan tetapi harus berasal dari hati yang ceria. Dan Yesus memang mengidentifikasikan diri sebagai insan yang paling hina. Bagaimana kita memperlakukan seseorang yang paling hina itu, itulah ekspresi kita untuk Yesus yang balik kita kasihi. Begitulah motivasi-motivasi dasar. Dalam pelembagaan awalnya, itu dalam amanat dari Konsili Nicea tahun 325 digambarkan pelayanan yang dilakukan oleh diakones yang untuk suatu wilayah harus diorganisasikan. Sumber dayanya pada waktu itu
dari hasil tani, donasi warga yang mampu, ataupun harta dari warga yang memasuki biara. Nah, tarekat-tarekat menyelenggarakan pelayanan orang sakit dan menderita. Melompat untuk di Indonesia, pada tahun 1800-an itu ada suatu perubahan yang di Hindia Belanda yang berpengaruh dengan keadaan di Indonesia. Jadi dengan adanya revolusi sosial, terjadi emansipasi di Belanda, ada penghapusan diskriminasi politik yang diikuti dengan perubahan konstitusi, dan di Indonesia mulai ada belai atau policy untuk melakukan etisi politik yang dikeluarkan oleh Ratu Belanda tahun 1901. Mulailah strategi etisi politik berupa pendidikan, irigasi, dan migrasi yang memberikan suatu kesadaran berkat pendidikan pada Bumi Putra untuk hak-hak asasi yang tidak terhentikan. Nah, pada tahun 1808 di bawah Gubernur Daendels, Gereja Katolik di Hindia Belanda mulai diberikan kebebasan beribadah lagi. Telah ada sebelumnya, akan tetapi lama terlantar. Akan tetapi pada waktu itu untuk warga keturunan Eropa, akan tetapi pada tahun 1898 misi Katolik baru mulai diperbolehkan di Muntilan. Tahun 1910 barulah dikembangkan pemikiran untuk pelayanan kesehatan. Tahun 1919 Rumah Sakit Carolus berdiri di Jakarta yang dilakukan oleh Tarekat Cinta Kasih Carolus Borromeus yang diperluas dengan Rumah Sakit Borromeus di Bandung pada tahun 1921, yang kemudian diteruskan dengan Rumah Sakit Panti Rapih, pada waktu itu diberi nama Ziekenhuis onder de Bogen pada tahun 1929. Seperti tadi disampaikan oleh Ibu Niluh Putu, sebagian dari pelayanan rumah sakit di Indonesia dilakukan oleh rumah sakit swasta. Nah, pelayanan kesehatan Katolik tidak hanya melalui rumah sakit, akan tetapi melalui bidang-bidang yang lebih luas di luar rumah sakit, dan itu termasuk kesehatan masyarakat untuk untuk badan-badan pelayanan yang di rumah sakit maupun non rumah sakit itu dikoordinasikan di dalam Perdaki atau Persatuan Dharma Karya Kesehatan Indonesia yang mulai tahun 1972. Dan salah satu aktivitasnya yang bersama begitu banyak organisasi lain itu dibentuk berupa kesepakatan bersama dengan Kementerian Kesehatan RI dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan di bidang promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Memang melalui organisasi Perdaki inilah filantropi yang berupa donasi kelembagaan itu diterima baik untuk kesehatan masyarakat maupun emergensi. Organisasi Perdaki bekerja sama dengan pemerintah RI dengan dukungan donor seperti Global Fund, Miserior, Cordate, Light for the World, dan lain-lain. Itu meliputi untuk program-program kesehatan masyarakat. Juga wilayah-wilayah bencana. Ya, tadi dalam presentasi Ibu Belladonna, misalnya ada bencana di Sulawesi Tengah, bagaimana masuk ke dalamnya dan sebagainya. Ya, memang
juga melalui gereja Caritas Indonesia itu yang dimulai tahun 2006, 17 Mei 2006, beberapa hari sebelum gempa bumi Jawa Tengah, itu dikoordinasikan juga pelayanan kemanusiaan yang lebih luas. Dan Caritas Indonesia atau Karina inilah yang lebih banyak menghimpun sumbangan filantropi yang lebih luas dengan bidang-bidang pelayanan yang juga lebih luas. Nah, untuk Rumah Sakit Pantirapi pada tahun 1914 ketika di Yogyakarta warga Katolik mulai berkembang, itu difikirkan juga karya pelayanan pun ingin dikembangkan dengan pelayanan rumah sakit. Pada waktu itu di Jogja, suster-suster Fransiskanes berkat etis politik itu tadi sudah bergerak di bidang pendidikan dan berkehendak untuk berfokus di bidang pendidikan, maka pengurus gereja setempat pada tahun 21 menghubungi tarekat suster-suster cinta kasih Carolus Borromeus di Maastricht yang sudah kita ketahui memulai rumah sakit di Jakarta dan di Bandung. Nah, suster-suster CB ini membawa spiritualitas Mother Elizabeth Gruyters, pendiri tarekat. Tergambar bagaimana Mother Elizabeth Gruyters tampak, juga foto dari Rumah Sakit Pantirapi pada awalnya. Nah, Rumah Sakit Pantirapi ini dapat terbangun berkat bantuan filantropi dari Insinyur Julius Robert Anton Marie Schmuitzer. Beliau adalah administrator Onderneming Gondang Lipuro Ganjuran Bantul yang membentuk Onder de Bogen Stichting yang pada tahun 1927. Batu pertama diletakkan oleh Mevrouw Schmuitzer van Riekevorsel pada 14 September 28. Nah, Mevrouw Schmuitzer ini memang dulu sekolah perawatnya dari suster-suster CB di Maastricht di Belanda. Pada Januari 1929 tiba 5 suster CB dari Belanda untuk mulai mengaktifkan Rumah Sakit Pantirapi yang diresmikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 pada tanggal 14 September 1929. Nah, secara fisik maupun abstrak, suatu bangunan filantropis seputar Rumah Sakit Pantirapi pada waktu itu bernama Onder de Bogen dimulai. Rumah Sakit Pantirapi hanya merupakan salah satu saja dari 5 rumah sakit bersama Pantirini, Panti Nugroho, Santa Elizabeth, dan Panti Rahayu, dan Stikes Pantirapi yang bernaung di dalam Yayasan Pantirapi. Nah, asupan filantropis yang semula diberikan oleh Tarekat Suster-Suster Cinta Kasih Santo Carolus Borromeus didampingi bersama dengan gereja setempat, Keuskupan Agung Semarang, dan kaum awam. Filantropi utama pada saat ini adalah governance. Kita bisa melihat suatu skema sistem kesehatan, bisa dilihat di sudut kiri atas, input untuk sistem itu bisa governance, human resources, logistics, medicines, infrastructures, funds, information.
secara tradisional, logistik, infrastruktur, dan funds, akan tetapi secara alternatif berkembang. Filantropi itu diwujudkan berupa governance, human resources, information, dan 6 macam atau bidang input ini tidak perlu lagi dipisah-pisahkan lagi, akan tetapi bisa dikelola secara lebih modern pada masa kini. Akan tetapi seperti yang saya sampaikan tadi, kalau pada dahulunya lebih banyak logistik, infrastruktur, dan funds atau keuangan yang diberikan untuk aktivitas, yayasan kini lebih memberikan governance, human resources, dan information. Sangat mendasar yang diberikan oleh yayasan untuk penyelenggaraan pelayanan rumah sakit Panti Rapih dan unit-unit karya lain itu adalah nilai inti yang meliputi integrity, compassion, assurance, respect, dan embrace innovation. Nah, ini uraiannya agak panjang, akan tetapi kurang lebih inilah nilai inti yang diberikan, dan ini menjadi pegangan di dalam governance dan memanage oleh para manajer unit karya dengan mekanisme representasi kepemilikan tertentu. Waktunya 1 menit lagi. Oh baik. Ya. Terima kasih.